Jadi ada nuansa-nuansa khusus yang ada di peradilan Mahkamah Konstitusi meskipun sedangkan menjalankan fungsi mengadili perkara-perkara kasus konkret berkaitan dengan PHPU hari ini. Mungkin itu bisa dijelaskan sekalian. Ada tambahan dari Prof. Arief sedikit juga. Iya. Senang saya ketemu kalau anak muda pintar begini. Ya Prof. Edi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Melanjutkan, tadinya saya nggak mau berkomentar, tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ini. Begini, Prof. Edi. Di dalam pasal 24 itu kan memisahkan. Ada dua lembaga kekuasaan kehakiman. Satu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, dan yang kedua di pasal 24C-nya Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak kita tafsirkan bahwa model badan peradilannya beda? Kalau yang Mahkamah Agung sampai di bawahnya adalah mengadili perkara-perkara yang konkret, meskipun Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan judicial review produk peraturan perundangan di bawah Mahkamah Agung. Tapi sama pengalaman saya, tadi menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis. Saya kebetulan bergaul dengan para ketua Mahkamah Konstitusi sedunia, se-Asia, karena saya pernah ketua Mahkamah Konstitusi Asia. Yang terakhir saya ke Venice, kemarin ditugasi Pak Ketua, untuk rapat biro Mahkamah Konstitusi Dunia. Saya bergaul di forum itu, memang Mahkamah Konstitusi punya ciri khusus yang berbeda dengan Badan Peradilan Mahkamah Agung. Meskipun di beberapa negara, kewenangannya jadikan satu, antara Supreme Court dan Constitutional Court. Nah, dalam hal ini, ada kekhususannya, Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga the guardian of the Constitution, sekaligus the guardian, kalau saya mengatakan sekaligus the guardian of state ideology. Kemudian the rule interpreters of the Constitution. Nah, dalam hal ini konstitusi itu kan mengatur hal-hal yang sangat terbatas, rigid, tidak sebagaimana undang-undang yang panjang lebar itu. Nah, untuk menghidupkan mahkamah, untuk menghidupkan konstitusi, karena konstitusi yang tidak mudah berubah itu, Mahkamah Konstitusi diberi tugas untuk menafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita kenal ada teori the living constitution. Nah, dalam kaitan ini, apakah betul kewenangannya strict? Apakah tidak bisa dihidupkan dari masa ke masa? Di Mahkamah Konstitusi, pada waktu kepemimpinan Pak Jimli Asidiki, kemudian agak juga bergeser ke pimpinan Pak Mahfud, juga bergeser ke kepemimpinan pada waktu Pak Akil, dan selanjutnya saya yang sekarang terakhir kepemimpinan Pak Suhartoyo. Kan memungkinkan dalam upaya sebagai the living constitution itu menafsirkan konstitusi, pasal 24-nya kita bisa tafsirkan dalam istilah Haryo Mataraman, ya, menafsirkan mulur mungket kan boleh, karena kita mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Sehingga kalau pendapat Pak Edi Haris yang kedua ini, atau apa yang disampaikan dalam kedua interpretasi gramatikal ini, gimana kalau apa yang saya sampaikan tadi? Terima kasih. Silakan Prof, dijawab singkat-singkat. Ya, terima kasih Majelis yang mulia, terima kasih dan penghargaan juga kepada kuasa hukum paslon 03 yang mengajukan pertanyaan, dan demikian juga dari Prof. Arief dan Pak Asrul serta Pak Suhartoyo. Terkait apa yang disampaikan oleh pihak terkait, saya kira justru ketika perselisihan hasil pemilihan umum ini betul-betul dirancang speedy trial, peradilan yang begitu singkat, hanya 14 hari kerja, karena memang merujuk hanya pada perhitungan hasil suara, tidak yang lain. Sebab kalau kita harus memasukkan segala sesuatunya bisa juga diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka saya kira waktu 14 hari itu sangat tidak fair untuk membuktikan berbagai dalil. Jadi itu sudah merupakan satu kesatuan. Yang berikut terkait nepotisme di dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
sebetulnya saya bingung juga membaca undang-undang ini. Mengapa saya bingung? Saya sendiri bertanya, nepotisme ini perbuatan pidana apa perbuatan perdata? Karena di dalam undang-undang KKN, coba kita semua perhatikan dengan seksama, pasal 20 ayat 2 dan pasal 22 undang-undang KKN itu berbeda. Pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa penyelenggara negara yang melanggar ketentuan pasal 5 angkat 4, pasal 5 angkat 4 itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme ini apa? Pidana apa perdata? Tetapi tiba-tiba di dalam pasal 22 dikatakan penyelenggara yang melakukan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun, maksimum 12 tahun. Jadi saya yakin kalau undang-undang ini diuji mesti dibatalkan. Karena tidak memenuhi prinsip lex serta di dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ketika didalilkan oleh kuasa hukum paslon 03 harus melakukan resfinding terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM, maka harus dibalik bertanya, nepotisme ini barang apa? Apakah dia sebagai onreh mati khedat, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata? Ataukah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum pidana, pelanggaran hukum administrasi, ataukah sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana? Tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum paslon 03, ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM. Kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana, lalu hukum apa? Seharusnya ketika Yang Mulia kuasa hukum paslon 03 membaca keterangan saya dengan seksama, saya tidak menyamakan pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini dengan negatif Welles teori yang ada dalam pidana. Saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam Mahkamah Konstitusi ini sama dengan positif Welles di dalam kasus perdata. Tetapi kalau diperhatikan di halaman 2, di situ saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi ini adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Mengapa dalam bingkai kebenaran formil? Coba kita perhatikan dalam konteks pasal 36 Undang-Undang MK. Alat bukti yang utama itu adalah surat. Kemudian baru ada keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk. Kita melihat urutan alat bukti seperti ini, berarti seolah-olah pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini mengenal hierarki alat bukti. Tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ. Memang ketika petunjuk masuk dalam KUHP itu menjadi suatu perdebatan. Karena sebetulnya itu diambil dari pasal 339 strafvordering di negeri Belanda. Bukan istilah petunjuk, tapi pengetahuan hakim. Sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini tidak ansih pidana, tidak ansih perdata. Bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana. Sehingga itu nanti yang kemudian akan ditentukan oleh hakim. Yang berikut, sebetulnya terus terang Pak Todung Mulya dan Pak Magdir, ada satu benang merah yang saya senang membaca betul dalil-dalil dari paslon 03. Sebetulnya kan singkat kata ini mau menyatakan yang dicari di sini adalah keadilan substansial, bukan keadilan prosedural. Karena itu banyak dalil yang dikemukakan. Tetapi saya sendiri berpendapat bahwa ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial, tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural.
Karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural, di situ berlaku asas equisitas sequitur legem. Keadilan mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan. Bahwa di dalam beberapa kasus yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Todung, bahwa memang bisa saja keadilan substansial itu ditabrak, tetapi ada parameternya, ada ukurannya, ada 8 ukuran, di mana keadilan substansial itu diutamakan dan keadilan prosedural ditabrak. Dan itu betul-betul terukur. Ini ditulis betul oleh Gustav Rachbruch, dan kemudian ada penambahan 3 kriteria sehingga keadilan substansial itu bisa menabrak keadilan prosedural. Yang berikut dari Pak Asrul yang mulia, bahwa tidak tepat juga kalau kita menggunakan istilah omkering van Boweslas atau pembuktian terbalik. Karena sebetulnya yang ada dalam beberapa undang-undang kita itu bukan pembuktian terbalik. Pasti saya yakin yang dimaksudkan itu adalah soal tindak pidana korupsi. Yang ada di tindak pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang. Karena ada yang menjadi hak penuntut umum, ada yang menjadi kewajiban penuntut umum, ada yang menjadi hak terdakwa, dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa. Jadi dia sebetulnya lebih pada pembuktian berimbang. Bukan omkering van Boweslas yang pembuktian itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa. Yang berikut adalah terkait ini yang izin Pak Ketua, yang ingin saya katakan adalah bahwa konsep tentang atau doktrin tentang beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser, gitu loh. Betul. Tidak seperti pada prinsip awalnya. Itu saja. Terima kasih. Bahwa prinsip pembuktian itu bergeser boleh-boleh saja, tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang-undang. Karena pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai pembuktian, di situ berlaku 3 asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu lex praevia, lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Jadi dia betul-betul harus jelas, tegas, dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis, karena ini menyangkut nasib orang. Saya kira Pak Todung tahu persis ketika kita berbicara soal hukum acara, karena Pak Todung, Pak Magdir ini kan pengacara-pengacara top yang selalu mengutamakan hak asasi manusia. Sehingga tidak bisa dinegasikan begitu saja dengan dasar bahwa keadilan substansi. Karena hukum pembuktian dimanapun saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, yang namanya hukum pembuktian itu adalah hukum yang memuakkan. Karena terkadang kebenaran formil akan mengesampingkan kebenaran material. Tapi itulah hukum pembuktian. Yang berikut dari Prof. Arief, saya kira Prof, pasal 24C ini kemudian diterjemahkan langsung dalam pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang MK, khusus terkait PHPU. Sehingga kalau saya boleh merekomendasi soal kewenangan MK ini, mumpung Undang-Undang MK ini sedang dipending, ya ini dirubah supaya tidak tiap 5 tahun kita akan berdebat hal yang sama. Jangan yang diutak-atik itu hanya batas usia saja. 2 kali Undang-Undang MK dirubah itu yang diutak-atik batas usia, yang tidak substansi. Tapi hal-hal seperti yang ini saya pikir harus bila perlu dirubah, karena paslon 01, paslon 03, paslon 02 semua ini kan partai politik yang ada di belakangnya yang menguasai DPR. Ini dirubah. Bisa saja bahwa Mahkamah Konstitusi ini lalu kemudian menjadi seperti pengadilan banding untuk sifat pelanggaran yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu maupun KPU. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bawaslu, ketika itu sudah diperiksa dan dikatakan bahwa tidak bisa menerima laporan karena ada hal-hal yang bersifat prosedural dan lain sebagainya, saya kira dia telah melaksanakan kewenangannya. Lain halnya kalau ada laporan lalu itu kemudian tidak ditindaklanjuti, itu lain persoalan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, Majelis yang mulia. Sekian dan terima kasih.